والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kesempatan untuk menghadiri kajian At-Tauhid di salah satu dari rumah-rumah Allah, yang ini merupakan salah satu nikmah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Dengan kesibukan kita beraktivitas sehari-hari, Allah Subhanahu wa ta'ala masih beri kepada kita kesempatan untuk belajar, di mana banyak hal yang belum kita pelajari, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita kalau mau jujur, semenjak kecil kita tidak tahu tentang hakikat al-Islam was sunnah yang sesungguhnya. Baru kita ketahui ketika kita dewasa. Yang ini tidak terlepas dari hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita selalu dan senantiasa mendekatkan diri kita dengan majelis ilmu, majelis yang dikaji di dalamnya ayat-ayat Allah dan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan terakhir kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang sihir. Dan pertemuan yang lalu kita telah terangkan definisi sihir. Demikian pula kita telah terangkan tentang hakikat atau sihir itu memang ada hakikatnya. Dan juga telah kita terangkan tentang beberapa adillah yang dinukilkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala tentang sihir, perdukunan dan semisalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang lalu kita telah baca hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa mahun, wahai Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan tersebut? Qala asyirku billah. Lalu Rasulullah bersabda, yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah. Syirik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, cakupannya itu luas, di mana para ulama menerangkan kesyirikan itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik kekhususan bagi Allah di dalam perkara ibadah, atau kekhususan bagi Allah azza wa jalla di dalam perbuatan Allah azza wa jalla, seperti menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta ini, maupun di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, yang kedua dari perkara yang membinasakan adalah sihir. Dan ini adalah syahid dari pembahasan yang sedang kita bahas. Dan telah kita terangkan, sihir itu adalah berupa jampi-jampi atau ruqyah-ruqyah syirkiyah, atau ikatan-ikatan buhul, di mana perbuatan yang dilakukan tersebut bisa memberikan pengaruh pada badan dan hati seseorang. Bahkan diterangkan oleh para ulama, bisa membunuh dan bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Nah, ini sihir. Dan sihir tersebut sangat berbahaya. Makanya kita selalu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari para penyihir yang mereka meniupkan buhul-buhul, mengikat ikatan-ikatan buhul, ataupun dengan cara yang lainnya mereka menusuk jarum pada sesuatu benda ataupun buah-buahan, yang tujuannya adalah supaya orang yang tersihir itu terkena imbasnya. Dan ini semuanya bisa terjadi dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, yang ketiga di antara perkara yang akan membinasakan adalah wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang hak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang jiwa yang diharamkan oleh Allah, tentunya yang berada pada deretan yang paling pertama adalah jiwa seorang muslim. Itu haram ditumpahkan darahnya, haram dibunuh seorang muslim. Ini tingkatan yang pertama. Bahkan meneteskan darah seorang muslim itu
meskipun ia adalah seorang pelaku maksiat, itu hukumnya haram. Bahkan Rasulullah mengatakan darah seorang muslim itu lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Jadi tidak main-main jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu tetes darah muslim yang kita tumpahkan, kita akan berhadapan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah. Bayangkan sekian orang yang dibunuh oleh kaum terorisme, kaum khawarij, yang melakukan pengoboman di sana sini. Mayoritas yang terbunuh adalah jiwa-jiwa muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang akan ia terima nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah Azza wa Jalla? Orang itu nanti akan datang di yaumul qiyamah menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, "Ya Allah, tolong tanyakan kepada orang itu kenapa dia bunuh saya." Dan tentunya seseorang harus menjawab dengan jawaban yang benar, jawaban sesuai dengan apa yang telah ia lakukan itu, sehingga tidak main-main dengan darah seorang muslim. Gak sembarangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian diantaranya pula adalah jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah beberapa jenis orang-orang kafir. Di antaranya adalah kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah seorang kafir yang datang ke negeri muslimin dan dia diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah muslimin. Diberikan jaminan keamanan para duta besar, para turis yang datang ke negeri kita, melancong, wisata, rekreasi dan sebagainya. Nah, mereka ini dijamin keamanan darah dan jiwa mereka oleh pemerintah muslimin, sehingga kalau kita membunuh mereka, kata Nabi SAW, lam yashum raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir musta'man, dia tidak akan mencium bau surga Allah. Jadi enggak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Tidak sembarangan. Islam mengatur segalanya. Islam adalah agama yang penuh dengan aturan. Iya. Demikian pula dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah kafir yang terjalin hubungan damai antara mereka dengan pemerintah muslimin. Terjadinya perdamaian untuk tidak saling serang, untuk tidak saling membunuh. Maka kafir yang jenis ini juga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh. Jadi kalau ditumpahkan darahnya, resikonya apa? Resikonya adalah neraka. Ini agama kita. Coba lihat kasus yang terjadi di Bali. Gak Ustadz, mereka itu kafir. Iya, kafir mereka, jelas. Sebagian mereka adalah warga negara asing yang jelas kekufuran mereka, jelas kekafiran mereka. Namun mereka dilindungi oleh pemerintah muslimin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh ditumpahkan darah mereka. Kalau ditumpahkan, ya terima saja nanti azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ini adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslimin, namun mereka dipungut pajak. Dipungut pajak, diambil upeti dari mereka, dan dibiarkan mereka itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan mereka itu ditahan untuk tidak mengembangkan ajaran kemusyrikan dan kekufuran mereka. Sekedar mereka tinggal di negeri kaum muslimin,
dia membayar pajak pada setiap bulannya, setiap tahunnya, maka yang seperti ini tidak boleh dibunuh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Haram hukumnya. Hanya saja yang boleh dibunuh dari jenis orang kafir adalah kafir harbi. Kafir yang sedang menjalin perang antara mereka dengan kaum muslimin di sebuah peperangan yang jelas peperangannya tersebut, ya, maka mereka boleh diperangi. Itu pun yang namanya jihad tersebut di antara syaratnya adalah harus di bawah bendera pemerintah kaum muslimin. Gak bisa masing-masing kita, kelompok di antara kita langsung berperang, tidak boleh. Ya, harus dengan penguasa. Kalau kita di negeri kita ini penguasa kita adalah Bapak Jokowi, itu harus di bawah pemerintahan beliau. Ya. Kalau beliau yang serukan jihad, ketika telah datang waktunya jihad, beliau yang menyerukan jihad, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali harus keluar membantu Islam dan membantu negara kita ini. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jenis orang kafir yang tidak boleh dibunuh dan orang kafir yang dibolehkan untuk ditumpahkan darah mereka. Adapun jiwa muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dibenarkan ditumpahkan darah mereka kecuali salah satu dari 3 alasan. Salah satu dari 3 alasan. Yang pertama adalah at-thayyibuz zani. Seorang laki-laki ataupun wanita yang sudah pernah menikah lalu dia berzina, maka hukuman bagi orang tersebut adalah dirajam sampai mati, dilemparkan atau dirajam dengan batu sampai mati. Namun yang harus kita ingat adalah yang melakukan hukum, menegakkan hukum rajam ini adalah penguasa. Loh kok seperti itu? Iya memang seperti itu caranya. Bukan pribadi-pribadi kita, lihat ada tetangga misalnya berzina, akurat beritanya, atau dia mengakui langsung, sekelompok orang yang ada di kampung tersebut melakukan hukum had, itu rajam. Nah, ini tidak boleh. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Harus penguasa yang menjalaninya. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang membunuh jiwa maka dia dibunuh, diqisas. Dia bunuh orang, maka hukumannya adalah dibunuh. Ini juga yang menegakkan hukum had ini adalah penguasa. Bukan sembarangan orang. Bukan pribadi-pribadi kita langsung kita tebas misalnya. Tidak boleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Haram hukumnya. Iya. Yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang-orang yang murtad dari agama, keluar dari Islam, maka mereka itu semuanya diperangi di bawah bendera penguasa kaum muslimin, sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka memerangi ahlur riddah, orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diperangi, diajak mereka untuk kembali ke dalam Islam. Kalau mereka tidak mau kembali maka diperangi mereka. Ini pun yang melakukannya adalah sebagaimana yang kita terangkan tadi, harus di bawah ya bendera penguasa muslimin. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi. Tadi poin yang keberapa? Poin yang ketiga dari perkara-perkara yang membinasakan.
Yang berikutnya adalah wa aklur riba, makan riba atau melakukan transaksi ribawiyah. Nah, ini hukumnya apa? Haram, dan pelakunya ia akan terjerumuskan ke dalam kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan transaksi riba ataupun makan harta riba, maka mereka itu tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Tidak akan pernah berhasil mereka. Iya. Tidak ada yang namanya menang dengan riba, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kemenangan. Yang ada adalah kerugian. Yang ada adalah kelelahan, capek. Ujung-ujungnya semuanya adalah binasa. Ya, karena dia sendiri yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala dengan riba. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Allah di dalam Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jelas. Dan ayat ini kata para ulama adalah termasuk dari ayat-ayat al-muhkamat yang isinya tersebut jelas, yang ketentuan hukumnya adalah pasti. Ini namanya apa? Muhkam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun orang-orang yang di hati mereka itu ada penyakit, ya, orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, mereka itu selalu mencari-cari ataupun mengikuti ayat-ayat al-mutasyabihat. Saya kasih contoh, misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian makan riba dengan kelipatan yang berlipat-lipat. Ya. Yeah. Nah, ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hukumnya itu belum pasti. Harus dirujuk dan dikembalikan kepada penjelasan dan penjabaran para ulama. Ya. Yeah. Namun kita sebagai ahlus sunnah, sebagai umat Islam yang baik, yang katanya kita mengaku berislam, meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya ayat-ayat yang mutasyabihat ini yang belum pasti kedudukan hukumnya di mata kita menurut pemahaman kita, maka kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam tadi. Sudah kembalikan kepada yang muhkam. Tapi orang-orang kalau di dalam hatinya itu ada penyakit, selalu dia ikuti ayat-ayat yang seperti ini. Ayat yang seperti ini yang ia jadikan sebagai sandaran. Apa kata dia? Oh, enggak apa-apa makan riba kalau cuma 1 kali lipat saja. Yang dilarang adalah riba yang berlipat-lipat ganda itu. Nah, ini sebuah perkara yang sangat diharamkan di dalam agama kita. Jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, riba itu adalah haram. Lalu ada ayat yang lainnya mengatakan, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Kalian jangan makan riba dengan kelipatan yang banyak. Kan begitu. Kembalikan ayat itu kepada yang muhkam, selesai hukumnya. Ini adalah cara para sahabat Nabi, cara para ulama dahulu mereka di dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, wa aklu malil yatim. Yang berikutnya di antara perkara yang akan membinasakan itu adalah makan harta anak yatim. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wala ta'kulu wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Mendekati saja tidak boleh jamaah yang saya muliakan. Dekat saja tidak boleh, apalagi mengambil harta anak yatim kemudian dimakan.
Ya, hati-hati. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah azab, bala, dan bencana kelak di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta anak yatim dimakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bayangkan demikian bejatnya manusia di zaman ini. Dan yang namanya yatim itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah man mata abuhu walam yablugh. Seorang anak itu dikatakan yatim adalah siapa yang meninggal orang tuanya, ayahnya, ya, dalam keadaan ia belum baligh. Itu anak yatim. Jadi tidak pantas ya ada seorang anak, dia sudah baligh, namun dia meninggal ayahnya semenjak dia belum baligh. Terus bertumbuh badannya. Dengan berjalan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia balik menjadi seorang yang dewasa. Nah, ini bukan yatim lagi namanya, sehingga nggak berhak diserahkan untuknya harta anak yatim. Haram hukumnya. Kita harus pahami dulu yatim itu apa. Yatim itu adalah seorang anak yang meninggal ayahnya dalam keadaan ia belum balik. Tapi kalau sudah balik, itu bukan dikatakan yatim. Dan sebaliknya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mengurusi anak yatim itu pahalanya besar sekali. Pahalanya sangat besar, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, kata beliau, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aku bersama dengan orang-orang yang menyantuni dan memberi makan kepada anak yatim fil jannati hakadha, kata Rasulullah, di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari tengah beliau dan jari telunjuk, menunjukkan apa? Dekat. Kedekatan seseorang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam al-jannah, di dalam surga. Baik. Qala wa tawalli yaumaz zahaf. Kemudian yang berikutnya adalah at-tawalli yaumaz zahfi, ay al-idbaru min wujuhil kuffar waqtal qital. Maksudnya adalah lari dari peperangan. Ketika peperangan lagi terjadi, lagi panas-panasnya, dia lari ke belakang, mundur. Bukan mundur untuk apa? Mencari strategi yang lebih baik untuk bisa melangkah 1000 langkah ke depan. Bukan. Tapi dia sengaja lari dari peperangan tersebut. Dan perang di sini adalah perang yang jelas, peperangan antara muslimin dengan kaum kuffar, bukan perang antara muslimin dengan muslimin. Ya. Yeah. Baik. Kemudian yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qadhful muhsanatil ghafilat al mu'minat. Menuduh wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menuduh mereka melakukan perbuatan zina. Ya, ini berbahaya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Karena ini adalah kehormatan seorang muslimah, seorang mukminah, tidak sembarangan. Tidak sembarangan misalnya, saya sering dapati di dalam mobil terkadang melakukan perjalanan, ada beberapa orang awamun nas, langsung mereka tunjuk, nah itu di pinggiran itu semuanya pelacur semua itu. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan kita lihat, kapan kita tahu bahwa ia adalah seorang wanita yang demikian keadaannya? Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama yang sangat menjaga hak kepribadian seseorang, menjaga kehormatan seseorang, tidak sembarangan di dalam menuduh. Ya, orang yang menuduh seseorang berzina dalam keadaan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung kejadian itu, maka hukumannya adalah
orang itu harus dicambuk sebanyak 80 kali. Ini Islam. Sehingga enggak sembarangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit-sedikit menuduh berzina. Ya, agama kita adalah agama yang sangat menjaga kehormatan seorang muslim maupun muslimah. Ini agama kita. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi syahid dari pembahasan kita adalah poin yang kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara perkara yang akan membinasakan seseorang adalah sihir. Perbuatan sihir. Wallahu a'lam bissawab. Kita pindah kepada bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab bayani syai'in min anwa' as-sihir. Setelah tadi beliau sebutkan tentang sihir dan kita sudah terangkan apa itu sihir dan kita sudah jelaskan sihir itu hakikat atau bukan, ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan bab keterangan tentang jenis-jenis perbuatan sihir. Jenis-jenis perbuatan sihir. Tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan sihir itu jenisnya banyak sekali. Banyak sekali perbuatan yang dikategorikan, dimasukkan ke dalam perbuatan sihir. Datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, telah memberikan hadis kepada kami Muhammad ibnu Ja'far. Beliau dikenal dengan laqab Gundar. Beliau dikenal dengan laqab Gundar. Dan Gundar ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maknanya adalah sering buat keributan. Iya. Sering membuat suasana ramai. Sehingga para ulama melaqabi dia dengan laqab Gundar. Sehingga dipanggil dengan panggilan ya Gundar. Selalu buat kericuhan aja di tengah-tengah para muhaddithin. Iya. Ini kalau ada orang ini memang ramai suasananya. Baik. Qala haddatsana Auf, telah memberikan hadis kepada kami Auf ibnu Abi Jamilah. Auf ibnu Abi Jamilah. Qala an Hayyan ibn al-Ala, dari Al-Hayyan ibn al-Ala. Qala haddatsana Qathun ibn Qabisah, telah memberikan hadis kepada kami Qathun ibnu Qabisah an abihi, dari ayahnya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafa, sesungguhnya al-iyafah, wat taraq wat tiyarah minal jibt. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 jenis. Di mana ketiga-tiga jenis ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari perbuatan sihir. Yang pertama kata Nabi adalah al-iyafah. Iya, adalah al-iyafah. Al-iyafah ini disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah al-khattu yukhattu bil ard.
garis yang dibuat ataupun digariskan di sebuah tanah ataupun garis yang dibuat pada sebuah kertas. Sama saja hukumnya. Iya. Nah, al-iyafah atau sebelumnya saya sebutkan kalau garis itu adalah at-taraq. Sebelumnya adalah al-iyafah adalah zajru at-tair. Afwan tadi salah menyebutkan. Al-iyafah itu adalah zajru at-tair. Suara burung. Ya, kan sering kita mendengar ada suara burung misalnya, burung kakap tua misalnya ya. Ataupun burung gagak hitam. Ada yang berbunyi di hadapan rumah. Ya, kemudian dia beranggapan apa? Siapa lagi ini? Ya, mungkin tidak lama setelah itu akan ada orang yang mati. Ini bagian dari sihir jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, termasuk dari praktek-praktek sihir yang dilarang di dalam agama kita. Nah, wat-taraq, sedangkan at-tarqu adalah al-khattu yakhattu bil ard, adalah garis yang dibuat di tanah ataupun dibuat di kertas. Iya. Dibuatkan garis-garis yang kita tidak tahu apa makna dari garis yang dibuat tersebut. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang perkara-perkara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tiyarah. Tiyarah ini adalah tatayyur. Tatayyur ini adalah menganggap sial dengan lintasan seekor burung. Itu namanya tatayyur. Dan tidak mesti dengan burung jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Masuk juga hal-hal yang lainnya. Dahulu pernah saya sebutkan banyak hal di majelis ini tentang tatayyur itu. Ya. Menganggap sial nasibnya ketika ada ular yang melintas ke kiri. Menganggap sial nasibnya, kehidupannya ketika dia mendengar ya suara-suara tertentu di malam hari. Menganggap sial. Nah, ini tatayyur namanya. Atau seseorang menganggap sial kalau beli besi di malam hari. Pernah nggak jamaah dengar yang seperti ini? Ada ya? Nggak boleh beli besi di malam hari. Nggak boleh beli garam di malam hari. Ini tatayyur. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minal jibt, termasuk dari kesyirikan. Dan masuk pula ke dalam permasalahan ini diterangkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala, ya, masuk ke dalamnya pula adalah at-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa asma' al-walad. Ya, beliau katakan termasuk tatayyur adalah seseorang menganggap sial karena nama anaknya. Ya, misalnya dia punya anak sering sakit. Bagus nama anaknya, dia kasih nama Abdullah misalnya. Dia beri nama anaknya Abdurrahman. Karena sering sakit, akhirnya apa? Dia katakan tidak cocok ini nama ini. Ini sakit karena nama ini harus diganti. Akhirnya diganti dengan nama yang lainnya. Nah, ini juga masuk dalam bab tatayyur. Ya, apa urusannya dengan nama jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Apalagi kita berikan nama anak dengan nama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tiga hal ini semuanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minal jibti, termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya.
Sering kita lihat terkadang ada di sebuah rumah, di setiap pintu itu ada tertempel kertas, kemudian ada garis-garis dan ada huruf-huruf yang terbuat. Nah, itu bagian dari kesyirikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan bagian dari perbuatan sihir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa meyakini hal ini, meyakini perbuatan tersebut, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hukuman bagi orang tersebut adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekal di dalamnya kalau ia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Ya, kita serahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, serahkan tawakal kita, berserah dirinya kita. Segala urusan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'a akhdhil asbab, dengan kita menjalankan sebab-sebabnya. Dan kita tinggalkan hal-hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Qala wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir zada ma zada, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtabasa, barang siapa mempelajari syu'batan minan nujum, mempelajari sedikit dari cabang-cabang ilmu nujum. Apa itu ilmu nujum? Ilmu perbintangan, ya. Ilmu perbintangan. Dan nanti akan kita sebutkan ada 3 jenis ilmu perbintangan itu. Ada 2 hal yang diharamkan dan ada 1 hal yang dibolehkan di dalam agama kita. Dan insyaallah nanti kita akan sebutkan pada beberapa pertemuan kita yang lainnya. Ya. Adapun yang diinginkan di sini adalah ilmu nujum, ilmu yang seseorang meyakini bahwa bintang-bintang itu bisa memberi pengaruh. Bintang-bintang itu bisa memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Ini yang diharamkan. Ini yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Seseorang misalnya melihat kejadian terjadinya gempa bumi, lalu dia katakan ini disebabkan oleh bintang ini. Dia melihat misalnya di pagi hari bumi telah terbasahi dengan air hujan, dia katakan ini disebabkan bintang ini dan bintang ini. Dan nanti insyaallah kita akan sebutkan secara khusus di dalam bab at-tanjim tentang ilmu an-nujum, karena itu juga bagian dari perbuatan sihir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa mempelajari sedikit ataupun sesuatu dari cabang-cabang ilmu nujum, maka sungguh ia telah mempelajari cabang-cabang dari ilmu sihir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikatakan oleh Nabi SAW termasuk dari perkara yang membinasakan. Termasuk dari perkara yang membinasakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih tersisa beberapa hadis yang lainnya di dalam bab ini. InsyaAllah kita akan terangkan, kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Saya teringat pertanyaan yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu tentang seseorang yang bisa melihat jin. Apakah ini termasuk sihir apa bukan? Jamaah yang saya muliakan, di dalam pembahasan ini para ulama menyebutkan bahwasanya hal ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada terkadang seseorang dia bisa melihat jin
karena memang dia sering meminta bantuan kepada jin, atau ia adalah seorang dukun misalnya, sehingga dia bisa melihat jin. Tentunya hal yang seperti ini jelas adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, dan ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari syirik, termasuk dari syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua diterangkan oleh para ulama, terkadang ada jenis manusia, orang-orang yang memang diganggu oleh jin. Jin yang menampakkan dirinya di hadapan orang tersebut. Ya. Dan bukan berarti di sini bahwa orang itu punya indera keenam ya. Tidak ada yang namanya indera keenam itu, tidak ada. Ya. Hanya saja syaitan ataupun jin itu yang menampakkan diri di hadapan mata orang tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika jin dia menampakkan dirinya di hadapan manusia, ini menunjukkan bahwa dia sudah berada pada puncak kelemahan. Sudah lemah dia. Makanya tidak perlu kita takut terhadap jin. Kalau kita masih takut terhadap jin, itu ada yang harus dikoreksi dengan tauhid kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang harus dibenarkan dengan tauhid kita. Ada apa dengan tauhid kita ini? Kenapa kita serahkan rasa takut kita kepada syaitan ataupun kepada para jin? Toh ternyata semuanya ini adalah merupakan perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawf minallah azza wa jal. Takut itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada jin. Nah, dan saya ingatkan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan PR dan tugas kita untuk kita mendidik anak-anak kita semuanya. Anak-anak kita yang terbiasa dari kecil mereka melihat tontonan-tontonan yang ada di televisi itu. Ya. Ini akan menjadi rusak fitrah kesucian mereka tersebut. Menjadi rusak tauhid mereka. Makanya adanya televisi di dalam rumah itu merusak itu jauh lebih besar dibandingkan memperbaiki. Apa kira-kira maslahat yang kita dapatkan? Kita dapatkan maslahat misalnya mendapati berita-berita misalnya. Oh enggak Ustaz, di televisi itu ada acara ya hafid cilik, hafid Al-Quran. Biar anak kita lihat supaya anak kita termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Baik, kita katakan itu sebuah maslahat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun kita sebagai mukmin yang baik, kita harus timbang sisi mafsadatnya itu mana yang seperti apa. Kalau mafsadatnya itu lebih besar, maka ini harus kita tinggalkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari pagi sampai sore kalau hari Ahad, anak-anak kita nonton film kartun misalnya. Iya. Apa yang melekat di dalam benak anak-anak kita? Apalagi nontonnya apa? Doraemon. Iya. Itu film hayalan tingkat tinggi itu. Orang yang membuat film itu dia menghayalnya itu, ya, tingkat tinggi hayalannya itu. Nah, ini yang kita tanamkan terhadap anak-anak kita. Kita sendiri yang merusak mereka. Apalagi yang dilihat adalah tontonan seperti acara sulap, acara sihir, film-film horor. Sehingga anak kita yang dasarnya mereka adalah fitrah suci mereka, kita yang merusak sendiri keadaan mereka. Sehingga mereka dari kamar menuju kamar mandi aja tidak berani, harus ditemani. Siapa yang salah? Yang salah adalah kita. Kita yang mendidik mereka, kita yang membiarkan mereka seperti itu. Tak usah ada TV-TV sunnah di situ. Iya, kita katakan ada TV sunnah di situ. Baik, bagus. Iya. Tapi kalau kita nggak mampu untuk menjaga keadaan anak kita yang terlalu bebas di dalam melihat tontonan-tontonan seperti itu, ya tinggalkan. Bawa anak kita ke majelis ilmu, bawa anak kita ke pesantren yang di sana dididik Al-Quran secara langsung, bawa anak kita menghadiri majelis ilmu, maka itu jauh lebih baik dibandingkan kita melihat hal-hal yang seperti itu. Ya, bukan berarti tidak boleh ya, saya tidak melarang
Ya, melihat televisi itu memang ada hal-hal yang positif seperti beberapa televisi sunnah seperti Roja TV dan semisalnya. Namun terkadang kita ini lepas kontrol terhadap anak-anak kita sehingga mereka menjadi rusak fitrah dan kesucian mereka tersebut disebabkan tontonan-tontonan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini, dan insyaallah yang tersisa dari ahadits di dalam bab ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Semoga ada faidah dan manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.